Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Lani yang bertugas di Sekolah Dasar Negeri Kedoya Utara 09 sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dengan pengajar praktek saya bernama Ibu Yuyun Yuningsi dari SMPN 191 Jakarta dan fasilitator saya Ibu Sri Wardani dari BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pendidikan yang berpihak pada murid. Yuk kita simak videonya. Video ini merupakan tugas dari modul 1.1A6 yaitu demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dikembangkan dan diterapkan di kelas dan di sekolah. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sungtulada Ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani yang diartikan di depan memberikan contoh yang baik, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan, mencerminkan kedalaman filosofi Ki Hajar Dewantara yang tidak lekang oleh waktu. Filosofi ini diterjemahkan dalam dunia pendidikan sebagai penuntun segala kekuatan yang ada pada anak sebagai sesuatu kekuatan kodrat, agar nantinya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Sistem pendidikan di ruang kelas akan terlaksana secara efektif apabila kita memperhatikan azas trikon yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Azas trikon ini menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Azas trikon sendiri terdiri dari 3 azas utama, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Azas kontinuitas yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sedangkan azas konvergensi yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi yang kita miliki sendiri. Dan azas konsentris diartikan sebagai pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara merumuskan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid, bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka secara batin, dan menjadi mandiri, merdeka secara lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah orang lain. Strategi saya dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid adalah: yang pertama, melaksanakan merdeka belajar; yang kedua, guru sebagai pamong; yang ketiga, mendidik sesuai kodrat alam; yang keempat, mendidik sesuai kodrat zaman; yang kelima, membentuk budi pekerti; dan yang keenam, mampu berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah. Dalam melaksanakan merdeka belajar, saya berusaha selalu memberi ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh dan menuntunnya agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain sehingga murid bisa menjadi pribadi yang mandiri. Dalam hal guru sebagai pamong, dalam proses pembelajaran saya memberi kebebasan, namun tetap memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, serta menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam hal mendidik sesuai kodrat alam, saya memperhatikan konteks lokal sosial budaya murid-murid saya, di mana mereka memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Pengaruh dari luar tetap harus disaring. Kemudian ketika mendidik harus sesuai dengan kodrat zaman, saya menekankan pada kemampuan murid-murid untuk memiliki keterampilan abad ke-21 sehingga mahir dalam ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi. Dalam hal membentuk budi pekerti, saya membantu murid mengelola dirinya masing-masing agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya,
hidupnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan, ia dapat bertanggung jawab. Untuk dapat mewujudkan semua strategi saya dari nomor 1 sampai nomor 5, saya tentunya harus berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah, khususnya kepada orang tua atau wali murid. Saya melakukan kerjasama yang baik dengan terus mengkomunikasikan program-program pembelajaran dan pendidikan agar orang tua atau wali murid turut serta berkolaborasi. Setelah melaksanakan beberapa strategi yang telah saya jabarkan, output hasil pendidikan yang berpihak pada murid, hasil perwujudan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berharap murid-murid bisa mandiri sesuai dengan kodratnya. Murid mampu menjadi manusia mandiri yang bisa menerima perubahan dan menyelesaikan persoalan hidupnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kodratnya. Dan juga murid-murid bisa berbudi pekerti luhur. Murid mampu menjadi manusia yang mempunyai budi pekerti luhur dan berkarakter profil pelajar Pancasila serta berakhlak mulia. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan puisi hasil karya saya sendiri mengenai Ki Hajar Dewantara. Wahai kau priai, karya Lani. Terlahir priai tak membuatmu tinggi hati. Pengalaman hidupmu tetap penuh empati. Demi terdidiknya anak negeri, mencerdaskan bangsa sendiri. Hasil juangmu menjadi amal jariah tanpa henti. Tingginya budi pekertimu menjadi suri tauladan kami. Terima kasih Bapak Pendidikan Indonesia, jasamu takkan terlupa. Terima kasih. Terima kasih telah menyimak video paparan saya pada kali ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tetap semangat.